internasional terkait upaya-upaya membangun harmoni dan perdamaian dari arah lingkungan agama-agama. Karena NU ini kan organisasi keagamaan, domain kami adalah agama, maka NU ingin masuk ke dalam lingkungan aktivisme internasional terkait agama-agama ini dalam konteks upaya-upaya membangun harmoni masyarakat, harmoni peradaban dan perdamaian. Nah, dalam hal ini PBNU berpikir tentang strategi yang komprehensif dari ujung ke ujung, mulai dari memilih wacana yang paling decisif terkait dengan hubungan antara agama-agama dan upaya perdamaian ini, kemudian sosialisasi dari wacana itu, sampai kepada strategi konsolidasi jaringan secara lebih nyata ya. Nah, sebetulnya upaya-upaya ini sudah dimulai beberapa tahun yang lalu. Saya sendiri sudah secara pribadi atas tugas dari PBNU sejak saya menjadi pengurus 2 periode sebelumnya sudah mengerjakan berbagai hal terkait dengan hal ini. Nah, sekarang agenda pelibatan NU dalam aktivisme internasional terkait perdamaian ini kita jadikan salah satu agenda pokok dari pengurus besar Nahdlatul Ulama ini, di samping beberapa agenda yang lain, misalnya agenda tentang konsolidasi jaringan pesantren, itu salah satu agenda pokok juga, agenda pengembangan kapasitas ekonomi, ini salah satu agenda pokok dan lain sebagainya. Salah satunya adalah aktivisme internasional terkait peran agama di dalam upaya-upaya perdamaian. Nah, pada November tahun yang lalu kita sudah selenggarakan forum yang kita sebut R20 yang kita cangkokkan atau kita tebengkan kepada forum G20 yang lalu, dan alhamdulillah sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari jaringan pemimpin-pemimpin agama internasional, karena R20 ini menjadi semacam model dialog yang unik, yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu bahwa di dalam R20 ini dialog di antara para pemimpin agama ini dilakukan secara lebih reflektif, bahkan introspektif, terbuka dan jujur terkait masalah-masalahnya yang ada di antara agama-agama. Dan apa yang sudah kita selenggarakan tahun lalu di Bali dan Jogja, 2 hari di Bali dan 4 hari di Jogja, ini alhamdulillah diterima sebagai oleh para partisipannya sebagai satu inisiatif yang membebaskan. Mereka mengatakan ini liberating dialog, karena kalau sebelumnya dalam tradisi interfaith dialog ini ada semacam hambatan psikologis untuk terbuka tentang masalahnya, sehingga seringkali forum interfaith dialog ini hanya jadi forum manis mulut saja. Tapi di dalam R20 ini terbuka keberatan dari salah satu kelompok agama terhadap kelompok agama yang lain disampaikan secara terbuka, otokritik dari setiap
kelompok agama juga disampaikan terbuka, dan kemudian para tokoh agama ini merasakan bahwa ini membebaskan sekali karena semua jadi melihat masalahnya dengan lebih jernih. Nah, ini yang kemudian hendak kita teruskan. Ya. Dari sisi lingkungan Islam sendiri, kemudian kami menindaklanjuti dengan Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang kita selenggarakan di Surabaya ya, tanggal 6 Februari yang lalu ya, dalam satu set dengan resepsi puncak Harlah 1 Abad NU. Nah, sekarang ada momentum ASEAN ini, kita ingin manfaatkan momentum KTT ASEAN ini, kita ingin manfaatkan dengan menyelenggarakan juga dialog yang sama, tapi kita arahkan lebih kepada konsolidasi jaringan. Maka pertama-tama kami bicara kepada pemerintah, dan alhamdulillah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersedia untuk bekerja sama, bahkan menerima gagasan ini untuk kemudian dijadikan salah satu agenda resmi dari KTT ASEAN itu sendiri. Dan insya Allah nanti hasil dari forum kita itu akan dibawa juga masuk ke dalam konklusi dari KTT ASEAN, ya, konklusi umum dari KTT ASEAN. Jadi ini kegiatan yang merupakan kerjasama antara PBNU dengan Kemenlu. Nah, gagasan dasarnya adalah merintis konsolidasi jaringan dari para tokoh dan pemimpin agama di lingkungan ASEAN dan negara-negara kerjasama ASEAN. ASEAN kan punya jaringan negara-negara kerjasama ya, termasuk Amerika, Jepang, dan lain sebagainya ya. India, Cina. Nah, kita ingin membangun jaringan. Nah, untuk memproyeksikan jaringan ini menjadi satu jaringan yang terkonsolidasi dengan kuat, kami mencari basis kesamaan latar belakang di antara masyarakat yang ada di ASEAN dan sekitarnya ini. Nah, kami menemukan bahwa di dalam sejarah masyarakat di negara-negara ASEAN ini dan sekitarnya ini dulu pernah punya satu basis peradaban yang sama. Salah satunya terwujud dalam, kalau di lingkungan Nusantara, dalam peradaban Sriwijaya yang pernah bertahan sampai 7 abad di sini. Dan model peradaban Sriwijaya ini sebetulnya nilai-nilai dasarnya ini juga tersebar di lingkungan masyarakat ASEAN lainnya, seperti di Kamboja, di Thailand, ya, termasuk di Semenanjung Melayu, bahkan sampai ke India. Karena memang asal-usul dari wawasan nilai yang kemudian diterima bersama oleh masyarakat ASEAN memang dari India tadinya. Ya.